Saya 65 jadi kebakaran. Tangga depan. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Dalam beberapa waktu ke depan, pemirsa, kami akan hadirkan dua peristiwa terkini yang menyita perhatian masyarakat. Di antaranya adalah kondisi terkini pasca terjadi kebakaran yang terjadi di Gedung Terazon yang menewaskan 22 orang, serta penanganan dan juga kondisi terkini pasca banjir dan juga longsor yang menerjang wilayah Sumatera dan juga Aceh. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, di mana 22 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi kebakaran. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Evakuasi berjalan dramatis. Para pegawai yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Nggak nyampe. Salah satu karyawan menyebut api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Sementara itu, untuk mengungkap penyebab terbakarnya Gedung Teradron di Jakarta, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk diantaranya adalah HRD, pemilik, dan penanggung jawab gedung. Pemirsa, proses pemadaman dan juga pendinginan Gedung Teradron sudah dihentikan tadi malam. Tim Puslapfor juga telah melakukan olah TKP setelah 22 jasad korban tewas berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Hingga kini penyidik belum dapat memastikan apakah kebakaran disebabkan terbakarnya sebuah baterai drone yang tengah diisi daya, mengingat masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, di lokasi Gedung Teradron, polisi mendirikan posko informasi bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa kebakaran. Pemirsa, sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan informasi secara langsung. Sudah ada Margareta Novita serta Rindi Salsabila. Kita akan menuju ke Margareta Novita terlebih dahulu. Margaret, silakan laporan Anda. Ya, Ana dan juga pemirsa, untuk update kebakaran dari ruko Teradron yang ada di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini memang saat ini kondisinya di tempat kejadian perkara ini sudah dipasang polis line atau garis polisi. Bisa dilihat di belakang saya ini sudah dikelilingi oleh garis polisi di sekitar TKP. Ini artinya bahwa TKP atau tempat kejadian terbakarnya kemarin ini sudah steril dari pihak-pihak yang tidak ada berkepentingan di dalam. Kemudian juga untuk di area luar ini masih terparkir beberapa kendaraan dari karyawan. Ya, kemarin ini pun juga masih dibiarkan begitu saja, pun untuk bangunannya sendiri pun juga dibiarkan terbuka. Ini kalau saya bisa menggambarkan di lokasi masih banyak sekali pecahan kaca seperti beling-beling kecil, kemudian juga ada box-box drone yang masih terlihat ada di luar, kemudian juga kardus-kardus yang tampak
tidak terbakar pemirsa, namun menghitam akibat terkena asap. Pun memang untuk hari ini agenda yang dilakukan di tempat kejadian perkara ini adalah penjagaan dari tadi pagi pemirsa, ini penjagaan dari pihak kepolisian. Kemudian juga nantinya ini dijadwalkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini akan datang melihat langsung di Ruko Teradron seperti apa kejadian yang terjadi pada kemarin. Pun di sini memang sudah ramai beberapa dari staf, kemudian juga ada pemadam kebakaran, tim kepolisian, ada dari Kemendagri, kemudian juga banyak warga yang masih berfoto ataupun memfoto TKP tempat kejadian terbakarnya Ruko Teradron yang kemarin ini terbakar pada siang hari ketika di jam istirahat, di mana dari informasi yang saya dapatkan ini banyak karyawan yang sedang istirahat, ada yang istirahat di luar, kemudian juga ada yang istirahat di dalam, tepatnya di lantai 2 dan juga 3, mereka ini sedang beristirahat. Kemudian juga bisa dilihat bahwa nantinya untuk hari ini selain ada penjagaan, akan dilakukan juga penyusuran ini untuk mencari barang-barang bukti karena diduga kebakaran ini terjadi akibat ledakan baterai drone yang ada di lantai 1 pemirsa, yang kemudian ini secara cepat merambat ke lantai-lantai lainnya, di mana di sini total ada terdapat 8 lantai dengan rincian 7 lantai dan 1 lantai rooftop. Dan untuk korbannya sendiri pemirsa sudah dievakuasi seluruhnya. Korban meninggal dunia ini mencapai 22 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit. Pun untuk total korban ini diperkirakan ada sekitar 80 orang. Dan tadi pun saya juga sudah sempat berbincang dengan security di Ruko Teradron. Ini mengatakan bahwa pada saat evakuasi kemarin ini ada sebanyak 15 orang yang terjebak di rooftop, dan untuk 22 orang lainnya ini terjebak di lantai 3 dan juga 5. Pun untuk ke-22 korban meninggal dunia ini sudah dilarikan ke rumah sakit atau ke RS Polri Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Dan sejauh ini informasi yang saya dapatkan sudah terdapat 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan juga dikembalikan ke keluarga masing-masing. Pun untuk jenazah lainnya atau korban meninggal dunia lainnya ini masih dilakukan proses identifikasi. Dan dari tempat kebakarannya sendiri memang untuk kondisinya ini kaca-kaca masih pecah pemirsa, kemudian juga untuk tangga darurat yang digunakan untuk mengevakuasi kemarin ini ada di sebelah, dan ini pun tadi dari informasi security yang berjaga bahwa dia mengikuti proses evakuasi, membantu juga para korban, 15 korban yang kemarin terjebak di rooftop untuk turun. Kemudian tadi bercerita bahwa tangga yang digunakan ini tangga dari dalam gedung, kemudian juga dibantu oleh pemadam kebakaran. Dan untuk sementara sudah ada 6 saksi yang dimintai keterangan, namun untuk saksi yang lainnya ini masih akan menyusul, mengingat tim kepolisian masih akan mendalami dan juga mewawancarai ataupun menggali informasi dari manajemen ruko dan juga pemilik usaha. Kembali ke studio.